warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Priani dan saya Seni Angelina. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui komunikasi, seseorang bisa menyampaikan pesan yang ingin ia utarakan. Komunikasi memiliki beberapa jenis, salah satunya komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Sederhananya, jenis komunikasi ini terjalin antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Penggunaan komunikasi interpersonal bisa dilakukan di mana saja, seperti belajar, menonton film, dan bekerja. Pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli. Yang pertama, John Stewart dan Gary De Angelo. Komunikasi interpersonal berpusat pada kualitas komunikasi antar partisipan. Partisipan berhubungan satu sama lain atau lebih sebagai person unik, mampu memilih, mempunyai perasaan, bermanfaat, dan memperekspresikan diri sendiri. Dan pada sebagian objek atau benda dapat dipertukarkan atau terukur secara otomatis, merespon rancangan dan kurang kesadaran diri. Yang kedua, menurut Dean Barnard, komunikasi interpersonal sebagai orang-orang pada pertemuan tatap muka dan situasi sosial informasi yang melakukan interaksi terfokus lewat pertukaran isyarat verbal dan non-verbal yang saling berbalasan. Yang ketiga ada Agus M. Harjana. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua orang atau lebih dari beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi secara langsung pula. Proses komunikasi interpersonal, pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal dilakukan dua orang atau lebih. Dalam proses komunikasi interpersonal ini, salah satu orang mengirim pesan sedangkan orang lain menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Kedua aktivitas tersebut menggambarkan proses komunikasi interpersonal. Ini adalah proses decoding dan encoding. Proses decoding adalah aktivitas membahas pesan yang disampaikan, sementara encoding merupakan kegiatan memproduksi pesan tersebut. Terus yang kedua, ada pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal dilakukan dua orang atau lebih. Dalam proses komunikasi interpersonal ini, salah satu orang mengirim pesan, sedangkan orang lain menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Kedua aktivitas tersebut menggambarkan bahwa proses komunikasi interpersonal dalam kegiatan ini ada proses decoding dan encoding. Proses decoding adalah aktivitas memberi makna pesan yang disampaikan, sementara encoding merupakan kegiatan memproduksi pesan. Pesan merupakan sinyal yang bekerja sebagai stimulus untuk komunikasi. Pesan sendiri dapat berbentuk suara, bau, rasa, visual, dan kombinasinya. Pesan bisa dilakukan secara terencana, tidak sengaja, dilakukan spontan. Selain itu, jenis komunikasi ini dapat mengirim dan menerima pesan yang diekspresikan secara verbal dan non-verbal. Yang selanjutnya ada umpan balik. Dalam proses komunikasi interpersonal, harus ada umpan balik atau feedback. Hal ini merupakan reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan sebuah pesan. Nantinya, penerima pesan bisa mendengar dan menulis apa yang telah ia dengar. Yang terakhir adalah media. Proses komunikasi interpersonal juga membutuhkan channel atau media. Media ini bisa berupa email, telepon, atau bertemu secara langsung. Dengan adanya media, seseorang bisa berkomunikasi dan menciptakan umpan balik tersebut. Kemudian ciri-ciri komunikasi interpersonal akan dibahas oleh Selfie. Akan menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi interpersonal, yang diantaranya ada bersifat terbuka dan komunikatif, menggunakan bahasa formal maupun informal, menggunakan media tertentu seperti ponsel, email, dan bertemu secara langsung. Komunikasi interpersonal kebanyakan dalam suasana kedekatan maupun cenderung keakraban. Komunikasi ini memiliki akibat yang direncanakan atau juga tidak direncanakan. Komunikasi interpersonal dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dilakukannya komunikasi interpersonal adalah 1. Menyampaikan informasi, 2. Melakukan kerjasama, 3. Mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, 4. Mengenal diri sendiri dan orang lain, 5. Menumbuhkan motivasi, 6.
memahami orang lain. 7. Mengungkapkan isi hati atau ide. 8. Mengembangkan simpati dan berbagai pengalaman. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami tentang komunikasi interpersonal. Di sini kami akan memberikan contoh untuk komunikasi lewat media sosial dan komunikasi lewat bertatap muka langsung. Jadi yang pertama kami akan mencontohkan contoh berkomunikasi bertatap muka langsung. Hai, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Mau nanya nih, kalau makalah kita tuh kapan yang ngumpulnya? Kalau nggak salah sih besok kayaknya. Aduh, yang saya baru sedikit sih. Mau nggak bantuin? Yaudah, ayo. Ayo. Contoh yang kedua, lewat media sosial. Ya, halo, dengan siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di sini dari Senia, Mbak. Mau nanya, kan tadi kemarin tuh memesan body lotion tuh, udah nyampenya kapan ya? Oh, ternyata itu stoknya udah kosong. Nanti kalau misalkan stoknya ada lagi, nanti aku langsung kabarin kamu. Jadi yang stoknya ada apa aja ya? Oh, itu Selain ada body lotion. ada body cream yang varian lain gitu. Nanti aku kirim sama kamu ya testimoninya. Ya udah deh, body cream aja. Nanti kirimin ya testimoninya. Oke. Oke, makasih Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.